Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelompok ekonomi politik. Di sini kami beranggotakan Rindiani Clara Puspita, lalu ada Amanda Aryasta Dewi, ada saya Rizkia Okta Adinda, dan juga Muhammad Dafa. Kali ini kami akan membahas mengenai kasus Minapolitan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara. Next. Jadi yang pertama, mengapa sih kami memilih mengangkat kasus di Kabupaten Gorontalo Utara ini? Next. Yang pertama, di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi geografis dan juga sumber daya alam perikanan yang cukup besar, namun belum dikelola atau dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, pendapatan nelayan masih di bawah upah minimum provinsi atau UMP, yaitu rata-rata per bulan hanya mencapai Rp378.000. Selanjutnya, masyarakat nelayan masih bersifat tradisional, baik itu dari metode produksi maupun mindset. Sebenarnya kenapa sih kebijakan Minapolitan ini dilaksanakan? Yaitu sebagai upaya membangun kawasan sentra Minapolitan bersama wilayah sekitarnya tumbuh sebagai kota mandiri dengan intervensi pemerintah yang terbatas agar nelayan dan masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri, berkembang sesuai pola perkembangan dan tuntutannya sendiri. Next. Nah, berikut ini adalah kita masuk pada konsepsi teori. Next. Jadi Minapolitan sendiri itu adalah sebuah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat. Dikembangkan melalui peningkatan efisiensi dan optimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, dan atau pemasaran, serta jasa pendukung lainnya yang dilakukan secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda. Selanjutnya itu adalah konsep Minapolitan berdasarkan pada 3 asas. Yang pertama yaitu demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas atau limited state intervention. Yang ketiga adalah penguatan daerah dengan prinsip yaitu daerah kuat dan bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumber daya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dengan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan. Yang selanjutnya yaitu adalah teori Adam Smith dengan pendekatan klasik. Yang pertama adalah hukum alam. Setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan diri sendiri. Yang kedua yaitu adalah pembagian kerja, yaitu titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya yang terakhir yaitu agen pertumbuhan. Petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith, pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Lalu selanjutnya analisis kasus Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara dengan pendekatan klasik, ekonomi politik klasik. Yaitu yang pertama adalah pembagian kelompok kerja seperti yang telah dikatakan oleh teman saya Amanda, yaitu dibentuk kelompok-kelompok kerja dengan cara memvariasikan kemampuan masing-masing dari nelayan atau anggota kelompok dari sisi kepemimpinan, manajerial, dan juga kemampuan membangun semangat kelompok. Lalu pembentukan kelompok kerja ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara penyuluh lapangan dan nelayan, serta kelompok kerja ini pula memiliki komitmen bersama agar saling kontrol dan saling memberi masukan antara sesama kelompok kerja satu sama lain. Yang mana sejalan dengan teori Adam Smith yang telah dikemukakan sebelumnya.
Lalu selanjutnya ada keberpihakan dengan intervensi secara terbatas, limited state intervention, yaitu kehadiran pemerintah yang terbatas hanya dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan, yaitu sebagai implementator kebijakan, lalu penyedia fasilitas fisik dan juga non-fisik seperti jembatan dan juga perahu dan teknologi lainnya, lalu mendirikan hukum, membentuk lembaga sosial seperti koperasi burung laut, dan juga ada yang bernama Koperasi Keramat Delta Kalau, Pokja atau kelompok kerja saat terjadi inefisiensi pasar, kala pasca panen saja. Keberhasilan kebijakan terutama dipegang oleh nelayan itu sendiri, dan hanya oleh nelayan itu saja. Selanjutnya, kegiatan nelayan yang ditentukan oleh kegiatan bisnis. Nelayan dilibatkan secara emosi dan pikirannya agar nelayan tersebut dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki terhadap setiap program yang digulirkan pemerintah. Dampaknya adalah nelayan dapat lebih mandiri dan berpikir antisipatif tanpa bergantung terus-menerus pada bantuan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori dari Adam Smith. Kemudian, munculnya usaha baru. Munculnya kegiatan usaha baru yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok nelayan dengan memanfaatkan bahan baku dari usaha yang dilakukan sehingga dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru. Contohnya yaitu sentra industri kerupuk udang, industri kerupuk ikan, dan industri pembuatan roti khas rumput laut. Hal ini sejalan dengan teori dari Adam Smith. Next. Kemudian adanya perubahan metode produksi. Peningkatan produksi yang terjadi di kelompok nelayan Minapolitan Kabupaten Gorontalo Utara salah satunya dikarenakan intervensi dari pemerintah yang terjadi sejak tahun 2008 dengan pemberian fasilitas penunjang berupa perahu, alat pancing, perahu ketinting, tali tempat persemayan, pembudidayaan rumput laut, fasilitas tempat penjemuran sederhana, dan pembukaan akses jalan menuju lokasi penjemuran sederhana menuju lokasi pengembangan kawasan Minapolitan. Hal ini sejalan dengan bentuk sistem ekonomi dengan pendekatan klasik yang dicetus oleh Marx, di mana perubahan besar terjadi pada metode produksi. Selanjutnya, perubahan metode produksi tersebut terbukti dapat meningkatkan pendapatan nelayan dari yang awalnya hanya berkisar Rp501.730 per bulan pada tahun 2009, kemudian meningkat mencapai Rp1.111.419 per bulan pada tahun 2013. Dan pendapatan tersebut masih dapat terus meningkat seiring dengan upaya peningkatan produksi nelayan. Peningkatan pendapatan tersebut sejalan dengan teori Smith, yaitu naiknya produktivitas akan menyebabkan upah naik dan adanya akumulasi kapital. Selanjutnya, kesimpulan kami atas kebijakan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu kebijakan Minapolitan ini berdampak positif terhadap nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga ternyata keterbatasan SDM nelayan ternyata tidak selamanya menjadi kendala dalam memberdayakan kemampuan mereka. Lalu, sebab jika mereka diberikan intervensi yang terbatas seperti pendidikan dan juga fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah, secara perlahan-lahan mindset dan budaya hidup dari nelayan-nelayan yang ada di Gorontalo Utara itu dapat berubah menjadi lebih modern dan dapat menjadi tentunya dengan bimbingan dan juga dorongan support yang intensif dari pemerintah, sehingga nelayan dan masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri, berkembang pula sesuai dengan keinginan dan pola perkembangan serta atas tuntutannya sendiri. Next slide. Melalui pelatihan dan bimbingan secara intensif dan terkoordinir, saran kami ya perlu adanya pelatihan dan bimbingan secara intensif dan terkoordinir agar masyarakat nelayan Minapolitan akan memiliki
keterampilan di bidang kelautan dan perikanan tentunya, serta kemampuan operasional dan juga manajerial yang lebih baik dalam mengelola hasil perikanan yang mereka hasilkan sendiri. Lalu yang kedua, pemerintah perlu menjamin taraf hidup masyarakat nelayan. Kenapa? Karena hal ini sangat berdampak pada peningkatan keselamatan dan tentunya kesejahteraan hidup masyarakat nelayan. Tak cuma nelayannya saja, tapi juga keluarganya. Lalu yang terakhir, pemerintah perlu memberikan stimulus bagi kawasan metropolitan. Stimulus dalam bentuk apa? Stimulus dalam bentuk pemberian fasilitas yang memadai dan tentunya mendukung kinerja operasional dari aktivitas nelayan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, serta tentunya pengenalan kepada dunia luar yang dapat menjadi alternatif dalam mengoptimalkan output-output yang dihasilkan di kawasan metropolitan Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.